Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Solih-Solihah, kelas 5 Said dan kelas 5 Abu Ubaidah. Today, we will learn about produksi, distribusi, dan konsumsi. Do you know what production, distribution, and consumption? Di dalam kehidupan sehari-hari tentu ada keterlibatan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini dibagi menjadi 3, produksi, distribusi, dan konsumsi. Apakah kamu tahu apa itu produksi? Produksi di sini yaitu kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Contohnya di sini, pernahkah kamu melihat pohon kapas? Nah, seperti ini pohon kapas berwarna putih. Biasa digunakan sebagai bahan untuk membuat pakaian. Nah, nanti kapas ini ia adalah bahan mentah yang berasal dari alam. Perlu diolah terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan. Kemudian akan bisa menjadi benang. Nah, benang ini adalah barang setengah jadi atau bahan yang sudah diolah, namun perlu diproses lebih lanjut untuk menjadi sebuah produk. Biasanya benang akan dibuat menjadi kain. Nah, kain ini adalah salah satu contoh barang setengah jadi yang perlu diproses lebih lanjut lagi untuk menjadi produk akhir, menjadi sebuah pakaian, jaket, dan baju, serta lainnya. Kemudian, orang yang melakukan kegiatan produksi di sini disebut produsen. Tailor is an example. Seperti contohnya adalah seorang penjahit. Penjahit adalah contoh dari produsen, orang yang melakukan kegiatan produksi. A farmer. There is also a farmer. Nah, petani juga merupakan contoh seorang produsen. Jadi, seorang petani akan menanam padi dan merawat padinya selama 3 bulan. Kemudian, saat panen, padi dijemur dan digiling untuk mendapatkan beras. Nah, biasanya nih, kakek nenek ya, kalau di kampung tuh kan punya sawah. Nah, biasanya kalau padi sudah mulai panen, itu pasti bakalan dijemur dulu tuh di bawah teriknya matahari. Kemudian digiling untuk menjadi beras, supaya bisa dapat didistribusikan. Kemudian, apa itu distribusi? Oh, sebelum ke distribusi, Ustazah mau jelasin lagi. Ternyata kegiatan produksi ini tidak hanya yang menghasilkan barang anak-anak, tetapi juga yang menghasilkan jasa. Contohnya adalah a doctor who treats patient, seorang dokter yang mengobati pasiennya, seorang tukang ojek yang mengantar penumpang, dan montir yang memperbaiki kendaraan. Kemudian kita ke distribusi. Nah, distribusi ini adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari tempat produksi kepada orang yang memerlukan barang. Disebut distributor. Jadi orang yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut distributor. Contoh seorang distribusi ini adalah seorang pedagang yang berjualan di pasar, terus yang berjualan di mall-mall dan lain sebagainya. Ini adalah contoh distributor. Atau kayak agen reseller, itu juga masuknya ke distributor. Kemudian kemajuan teknologi ini membuat kegiatan distribusi barang menjadi lebih mudah dan cepat. Contohnya seperti jalan tol yang membentang dari Pulau Sumatera hingga Pulau Jawa memudahkan pengiriman barang melalui darat menjadi lebih cepat. Kemudian tersedia marketplace digital yang seperti kalian ketahui dan mungkin di sini kelas 5 sudah ada yang pernah memakainya, seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada, Bukalapak, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada layanan pengantaran barang secara online, contohnya seperti layanan ekspedisi. Selanjutnya yaitu konsumsi. Nah, konsumsi di sini adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa. Orang yang melakukan konsumsi disebut dengan konsumen. Like you eat meatballs that your mom
bought from the meatball seller. Jadi contohnya seperti kamu makan bakso yang dibeli oleh bunda di tukang bakso. Nah, itu termasuk konsumsi, yaitu ada kegiatan mengeluarkan uang atau membeli sesuatu. Nah, itu contoh dari kegiatan konsumsi. Nah, orang yang melakukan konsumsi itu tadi disebut adalah konsumen. Nah, sebagai konsumen, kita perlu mengeluarkan uang untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Nah, untuk mengeluarkan uang ini, kita perlu memikirkan dengan baik-baik apakah kita membeli barang itu dengan sesuai kebutuhan kita atau hanya keinginan kita. Karena kita juga harus belajar untuk memanajemen finansial kita, memanajemen pengeluaran atau memanajemen uang jajan yang kalian dapatkan dari ayah bunda gitu, supaya uang jajannya itu nggak semuanya kamu jajanin, tapi ada yang bisa ditabung untuk sesuatu yang kelak kamu ingin beli gitu, pakai uang tabungan kamu gitu. Ada peribahasa mengatakan hemat pangkal kaya. Nah, di sini hemat yaitu menggunakan uang sesuai kebutuhan. Seperti yang Ustazah bilang tadi, kalian membeli itu karena kebutuhan kalian atau hanya sekedar keinginan. Jika hanya sekedar keinginan, bisa kita tahan terlebih dahulu untuk tidak membelinya. Tetapi kalau memang kita benar-benar butuh nih, aku kayaknya emang udah butuh deh beli baju itu karena baju sebelumnya udah sempit. Nah, itu baru silakan kalian beli. Karena orang yang hemat ini akan mempertimbangkan terlebih dahulu manfaat dari barang atau jasa sebelum membelinya agar terhindar dari perilaku boros dan menjadi konsumen yang bijak. Nah, selanjutnya Ustazah kasih challenge buat kelas 5, yaitu untuk menjawab soal menurut pendapat kalian masing-masing. Nah, di sini Ustazah akan minta pendapat kalian. Jadi sebisa mungkin kalian kerjakan dengan pendapat kalian masing-masing. Nah, nanti format mengerjakannya silakan kalian tulis nama lengkap kalian dan kelasnya, kemudian jawabannya. Kalian tulis di kolom komentar video ini ya. Contohnya seperti ini, Ustazah udah berikan contoh. Contoh, Kaisa Alia dari kelas 5 Khalid bin Walid. Nah, kemudian ditulis tuh jawaban nomor 1 apa, jawaban nomor 2 apa, jawaban nomor 3 apa di kolom komentar. Nanti Ustazah akan baca jawaban kalian satu persatu dan akan masuk ke penilaian harian hari ini. Adapun pertanyaannya, pertanyaan pertama nih, tuliskan contoh kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang ada di sekitar lingkunganmu, yang ada di sekitar rumah. Ada apa aja ya kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi? Silakan sebutkan satu saja. Contoh dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kalau tadi kan Ustazah udah contohin ya. Kalau tadi Ustazah contohinnya di produksi ada ini penjahit. Contohnya ada penjahit yang menjahit pakaian. Kemudian nanti di distribusinya ada penjual baju gitu, penjual baju dan pakaian atau penjual gamis. Nah, nanti konsumsinya bisa seorang anak muslim dan muslimah membeli pakaian gitu. Nah, sekarang silakan kalian nomor 1 tulis pendapat kalian apa saja kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang ada di lingkungan sekitarmu. Kemudian pertanyaan kedua, menurutmu apa yang akan terjadi? Nah, nih, Ustazah akan minta pendapatmu. Apa yang akan terjadi jika produsen membuat suatu barang tetapi tidak ada konsumen yang mau membelinya? Jelaskan. Apa yang akan terjadi menurut pandanganmu? Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana pendapatmu jika ada seorang konsumen yang boros dalam konsumsi? Dia suka membeli barang yang tidak perlu. Nah, menurut pendapatmu apa yang sebaiknya dilakukan? Silakan dijawab pertanyaan nomor 1, 2, dan 3 dengan pendapat kalian masing-masing. Sekian pembelajaran hari ini. Ustazah tunggu jawabannya di kolom komentar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.